Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Rindo di tema 7, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas berbagai hal, baik dari pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu dengan menyaksikan video pembelajaran ini, kalian harus dapat mengulas teks dan menuliskan informasi penting dengan tepat ya. Kemudian, dengan menyaksikan video ini juga, kalian harus dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda yang menyerap atau melepas kalor dengan benar. Yang ketiga, dengan menyaksikan video pembelajaran ini, kalian harus dapat mengetahui apa arti bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kemudian yang keempat, dengan menyanyikan lagu Tanah Airku, kalian harus dapat menumbuhkan rasa nasionalisme ya. Dan yang kelima, dengan menyaksikan video pembelajaran, kalian harus dapat mengetahui upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional dengan tepat. Mari kita menuju ke materi yang pertama ya anak-anak. Nah anak-anak, silahkan kalian buka buku paket kalian di halaman 59 sampai 60 ya. Silahkan kalian baca terlebih dahulu bacaan yang berjudul Dampak Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Nanti setelah kalian membaca, kita akan mengulasnya bersama-sama ya. Sembari kalian membaca, silahkan pause video ini. Pause video ini sekarang. Sudah selesai anak-anak membacanya? Mari kita ulas bersama apa yang sudah kalian baca tadi. Judul teks yaitu Dampak Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Bagian yang menarik ini bisa kalian tulis sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Kalau kalian rasa itu menarik, silahkan kalian tulis. Dan ini bebas loh, setiap anak boleh berbeda. Kalau bagi Pak Guru, yang menarik adalah sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Kenapa menarik? Ya menarik saja anak-anak, karena kita warga negara Indonesia yang pada saat itu belum merdeka itu bisa menarik perhatian dunia. Kemudian informasi penting yang bisa didapatkan adalah Sumpah Pemuda dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian pendapat saya tentang teks ini juga bebas anak-anak. Kalian bisa menuliskannya sesuai apa yang kalian rasakan dan kalian pikirkan. Nah ini menurut Pak Guru ya, teks ini sangat menarik karena mengulas usaha menyatukan berbagai perbedaan agar menjadi satu negara merdeka. Nah, yang terakhir anak-anak, saya menyarankan atau tidak menyarankan teks ini karena ini bisa kalian coret di mana kalian tidak membutuhkan opsi itu. Contoh, Pak Guru tidak membutuhkan opsi tidak menyarankan karena Pak Guru sangat menyarankan. Maka tidak menyarankannya bisa dicoret ya, seperti yang ada pada layar gadget kalian ini. Saya menyarankan teks ini karena dapat menambah wawasan kebangsaan kita sebagai siswa. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham tentang mengulas teks? Kalau sudah paham, mari kita lanjut ke materi berikutnya ya. Oh iya, ini tidak perlu kalian catat karena ini hanya contoh dan mudah dipahami. Nanti kalian bisa berlatih dengan teks yang lain ya. Peristiwa perubahan wujud benda karena kalor. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan ada Einstein ya. Einstein adalah salah satu ilmuwan yang terkenal di dunia. Kalian bisa mencarinya di Google apabila pembelajaran ini sudah selesai. Oke, coba perhatikan. Ada 3 benda ya. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Kalau kalian perhatikan, benda padatnya diwakili oleh es, benda cairnya itu air, dan benda gasnya yang ada di atas. Nah, peristiwa ini sudah Pak Guru jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Jadi seperti ini anak-anak. Benda padat berubah menjadi benda cair
peristiwanya disebut mencair. Karena tanda panahnya berwarna merah, berarti dia memerlukan kalor. Sedangkan kebalikannya, apabila benda cair berubah menjadi padat atau membeku, dia melepas kalor. Ya, maka dia berwarna kuning panahnya. Sudah jelas? Oke, sekarang kita lanjutkan. Menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda gas karena menyerap kalor. Sedangkan mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi benda cair karena melepas kalor. Kemudian benda padat berubah menjadi benda gas karena menyerap kalor disebut dengan menyublim. Kemudian benda gas yang berubah menjadi benda padat disebut mengkristal dan peristiwanya termasuk peristiwa yang melepas kalor. Apabila kalian masih bingung, Pak Guru punya catatannya loh di slide berikutnya. Mari kita saksikan bersama-sama. Nah anak-anak, tulislah catatan berikut ini di buku catatan tematikmu ya. Lihat, yang Pak Guru beri tanda merah itu adalah hal yang penting. Jadi bisa kalian gunakan untuk menghafal. Contoh, mencair. Perubahan wujud benda padat menjadi cair karena menyerap kalor. Itu bisa disingkat anak-anak menjadi mencair, padat menjadi cair, menyerap kalor. Seperti itu. Jadi mudah untuk dihafalkan. Karena peristiwa-peristiwa ini akan ada dan akan dikeluarkan lagi di kelas 6. Sudah paham ya? Keluarkan buku catatanmu dan mulailah mencatat. Pause video ini sekarang. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya, tujuan bersama akan berhasil bila dikerjakan bersama-sama, tetapi akan gagal bila kita melakukannya sendiri-sendiri. Nah anak-anak, semboyan ini sering sekali loh keluar dalam tes. Silahkan kalian tulis artinya ya. Tapi jangan lupa kalian tulis juga semboyannya. Selagi kalian mencatat, silahkan pause video ini. Pause video ini sekarang. Masa pergerakan dan kebangkitan nasional tidak semata-mata dilakukan oleh kaum pria saja. Kaum perempuan juga turut berperan dan mengambil andil besar bagi usaha-usaha pergerakan nasional. Apa saja yang dilakukan oleh kaum perempuan? Ayo kita pelajari bersama. Nah anak-anak, ayo membuka buku paket kalian di halaman 70 ya. Di sana ada bacaan tentang Kongres Perempuan Indonesia. Nah, kalau kalian lihat di sebelah kanan ya ada wanita yang memakai sanggul dengan kebaya ya. Itu merupakan gambar dari wanita yang mengenakan pakaian tradisional Indonesia. Bagaimana peran perempuan dalam pergerakan nasional Indonesia? Silahkan kalian baca dulu ya. Selagi kalian membaca, silahkan pause video ini. Pause video ini sekarang. Nah anak-anak, untuk menguji kemampuanmu dalam memahami bacaan, silahkan kerjakan soal berikut di buku tugas tematikmu. Sudah Pak Guru beri angka ya dari peta pikiran yang Pak Guru tampilkan di sini supaya kalian mudah dalam mengurutkannya. Baiklah, selagi kalian mengerjakannya di buku tugas tematik kalian, silahkan kalian pause video ini. Pause video ini sekarang. Bagaimana anak-anak? Tugasnya sudah selesai. Mari kita menyanyikan lagu Tanah Airku. Di sini Pak Guru akan menampilkan teks dan instrumentalnya saja. Silahkan kalian menyanyi ya. Boleh kok sembari musik instrumennya bermain, kalian lihat teks dan video ini, kalian menyanyi. Kalau kalian belum tahu lagunya, kalian boleh kok tanya kepada orang tua atau mencarinya melalui YouTube. Sudah paham ya anak-anak? Mari kita simak lagunya.
Nah, anak-anak, lagunya sangat indah ya. Apakah kalian sudah dapat menyanyikannya dengan benar dan tepat tentunya sesuai dengan musiknya? Oke, kalau kalian sudah dapat menyanyikannya, mari kita lanjutkan ya. Apakah kalian tahu bahwa kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional? Bisa kalian saksikan di gambar, banyak sekali kebudayaan kita ya. Nah, bagaimana upaya-upaya agar kebudayaan ini tetap ada di masa sekarang maupun di masa depan? Mari kita simak materi berikutnya. Nah, anak-anak, upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional ada 5 ya yang dicontohkan di sini. Yang pertama adalah secara terus-menerus diadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Contohnya nih ada gambar pencak silat. Nah, pencak silat ini harus terus-menerus diadakan pengenalan. Nah, di sekolah kita sebelum libur Covid ada ya ekstra pencak silat. Apakah kalian termasuk peserta di dalamnya? Kemudian yang kedua, kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah harus senantiasa digalakkan. Nah, kalian bisa melihat berbagai peninggalan sejarah ya di museum-museum tentunya. Kemudian yang ketiga, pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran, misalnya menjadikan bahasa dan kesenian daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di sekolah kita. Nah, kita sudah loh melakukan yang nomor 3 karena kita memiliki muatan lokal bahasa Jawa. Apakah kalian sudah dapat berbahasa Jawa dengan baik dan benar? Kemudian yang keempat anak-anak, senantiasa dikembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. Nah, apabila kita menyaksikan kebudayaan daerah lain sedang menampilkan tariannya, misalkan setelah selesai kita harus memberikan tepuk tangan ya. Kita harus mencintai budaya kita. Jangan sampai ada negara lain yang mengakui budaya kita. Kemudian yang terakhir, mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri yang merupakan warisan leluhur, supaya kebudayaan kita tidak hilang dan tidak punah termakan oleh kemajuan zaman. Kita harus mempelajarinya. Tidak hanya mempelajarinya ya anak-anak, kamu bisa mempraktekannya. Apakah kalian paham? Oke, kalau kalian sudah paham, tidak perlu kalian tulis di buku catatan kalian karena ini sudah ada di buku paket kalian. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ya. Ternyata sudah tidak ada materi lagi, alias sudah selesai anak-anak. Nah, di sini Pak Guru hanya mengingatkan, jika kita tidak mencintai tanah air kita, bangsa lain akan datang dan mengakuinya. Jangan sampai hal itu terjadi ya. Jangan sampai Indonesia dijajah lagi. Oleh karena itu, mari kita mencintai tanah air kita seperti lagu dari Busut tadi, dan kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat siang.